Halo teman-teman, bersama saya Rini Riris. Saya Roni. Dalam Bincang Sejarah Jogja Di channel YouTube MSI Jogja. Rekreatif, Rileks, Reflektif. Selamat pagi Bapak Mika Susanto. Pagi. Saya ingin penasaran nih Pak, sebenarnya monumen ini tuh apa sih Pak? Kemudian kenapa namanya kok Monumen Serangan 1 Maret ya Pak? Okay. Apakah ini dibangun pada tanggal 1 Maret atau gimana tuh? Oke. Ini adalah satu bangunan yang sangat penting bagi masyarakat Jogja khususnya dan bagi bangsa Indonesia khususnya. Yang ada di belakang kita ini adalah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Lokasinya ada di titik 0 km Jogja yang ada di depan kita ini. Dan ini penting untuk mengingat tentang sejarah bangsa kita pada saat setelah agresi militer kedua di Jogja terjadi. Jogja nyaris dikuasai oleh Belanda saat itu. Dan pada tanggal 1 Maret, kota ini kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah peringatan bagaimana para pahlawan kita merebut ibu kota Republik Indonesia saat itu. Dan dari sanalah kita bisa melihat monumen ini sebagai satu tanda bahwa kita masih eksis di dunia internasional, bahkan ke sana, karena semua ini tercipta untuk kita agar selalu mengingat bahwa kita pernah mengalami berbagai masalah di dunia politik kebangsaan kita. Oke, jadi monumen ini dibangun untuk memperingati sebuah peristiwa yang Betul. terjadi pada 1 Maret pada masa Perang Agresi Tahun 49. Tahun 49. Iya. Nah, terus monumen ini tuh dibangun tahun berapa ya Pak? Terus yang bangun tuh siapa sih sebenarnya itu Pak? Siapa sih senimannya? Oke. Bagus banget, megah Asik. banget gitu kan. Mega banget. Memang tidak mudah membangun monumen di tengah kota karena ini butuh sinkronisasi oleh berbagai macam pihak. Nah, monumen ini sendiri dibangun oleh seniman namanya Pak Sabtoto. Pak Sabtoto ini adalah dosen, saat itu bekerja sebagai dosen di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Dibangun pada pada tahun 1973. Udah pada lahir belum? Asik. Mungkin juga asik. Nah, di tahun itu Pak Sabtoto sendiri aktif mengajar di ASRI, dan kemudian selain itu Pak Sabtoto sendiri juga tentara ternyata. Nah, tentara yang kebetulan dalam ceritanya Pak Sabtoto itu menjadi seniman juga atas arahan Jenderal Sudirman. Menarik Tuh sekali. kan, ketemu kan, ada tentara yang jadi seniman, kemudian bangun monumen ini. Sehingga saya menduga perasaan Pak Sabtoto ketika membangun ini
pasti ya nasionalisme dan patriotismenya sangat tinggi. Untuk itu bagi masyarakat Jogja, baik masyarakat sejarah, masyarakat politik, masyarakat seni, ini sangat penting berpadu di dalam satu titik yang namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret. Gitu. ASRI itu sekarang isi itu ya Pak ya? Ya, Akademi Seni Rupa Indonesia itu sekarang menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gitu. Pak Sabtoeto ini menjadi beliau ketika masa masa revolusi itu dulu salah satu dari saksi sejarah. Iya, betul. Kemudian karena rasa kebanggaannya dia, rasa istilahnya untuk mengenang bagaimana perjuangan dia dulu, dia kemudian menginisiasi untuk membangun monumen ini. Betul. Jadi secara khusus kalau kita tinjau dari aspek seninya, karena sejarah sudah, sekarang aspek seninya Mbak, betul. gitu. Dan kita bisa melihat bahwa ini adalah bangunan yang atau arsitektur khas Orde Baru. Cirinya apa sih Pak? Iya, itu menarik ini pertanyaannya. Kalau kita melihat zaman Orde Lama, Betul. Presiden Soekarno, monumen-monumennya itu 3 dimensional, bisa dilihat mengelilingi monumen itu. Contohnya patung Selamat Datang. Iya. Atau Monas, Betul. ya kan? Nah, tapi kalau Orde Baru dia hanya bisa dilihat dua dimensional, cuman satu sisi. Kalau kita ngelihat monumen ini dari belakang nggak bisa, ya kan? Di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, bangunan ini kan 2 dimensional flat gitu ya, hanya dilihat. Dipenuhi dengan satu sumbu-sumbu penting, elemen-elemen penting, terutama berbau tentara. Kalau Orde Baru, karena yang bangun memang Presiden Soeharto, yang basisnya adalah tentara. Ya, kalau beda dengan Pak Bung Karno ya, yang basisnya sipil ya, yang kemudian dia bisa memasukkan apa saja. Nah, monumen ini memang dibangun karena alasan politik dan tentaralah yang paling kuat dalam proses perebutan ibu kota saat itu, sehingga ini juga bagian dari penggambaran atau deskripsi peristiwa tersebut. Nah, di sini ada beberapa logo yang menarik atau objek yang menarik, ada gunungan, ya, nah, ada gunungan di atas, kemudian ada relief, dan kemudian ada pahlawan atau tentara yang patung tentara yang berjuang gitu ya. Nah, itu menandai bahwa gunungan itu kan kalau dalam perspektif wayang kulit, ini kan memang gunungan wayang kulit, itu sebagai akhir dari pertunjukan. Dan bahwa kita berakhir, perang itu berakhir dan selesai dan kita bisa merdeka. Sekaligus juga ditancapkan di tengah ke atas. Nah, itu menandai kekokohan, ketegasan kita untuk selesai, ini beres, selesai, tanggung jawab kita selesai gitu. Dan kemudian di sini kita juga bisa melihat bagaimana monumen ini seperti kelir. Wayang kulit itu kan ada layarnya ya. Nah, layar itu putih, ini tetap dibuat terang, kemudian ada tokoh-tokoh yang ada di depannya. Jadi kita seperti melihat pertunjukan wayang. Tapi lakonnya ini adalah perjuangan. Nah, seperti itu. Apakah ini juga karena lokasinya ada di Jogja, terus kemudian akhirnya memadukan unsur-unsur Jawa gitu Pak, apa gimana Pak? Iya, saya kira ini benar. Jadi bagaimana kemudian kearifan lokal itu berpadu dalam satu monumen. Tidak hanya bercerita tentang perjuangan, tapi juga bagaimana budaya itu masuk ke dalam monumen ini. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih Pak, fungsi monumen ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, monumen ini kita sebut sebagai monumen aktif. Dulu monumen ini adalah monumen pasif. Monumen pasif itu adalah monumen yang hanya dipakai untuk memperingati tanpa untuk unsur atau fungsi yang lain. Sekarang monumen Serangan Umum 1 Maret ini dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Jadi lokasi ini seperti plaza gitu ya. Ada tribun penonton, ada yang lesehan, luas banget ini lokasi yang ada di sini, dan tempat kita berdiri ini adalah stage. Atau kadang-kadang ini ditambahin sedikit biar naik sedikit ya, backgroundnya biar patung serangan. Sering ada konser di sini, sehingga kita bisa merasakan monumen tidak lagi mati, pasif,
tapi aktif sebagai bagian dari masyarakat yang lain. Nah, di sini kita bisa memadukan antara kebutuhan masa depan, masa lalu, ya, bertemu di masa kini. Menarik sekali. Asik, gitu Saya mau ya. tanya lagi dong Pak, Ya. ini kenapa lokasinya itu tepat berada di sini ya Pak ya? Kenapa kalau sekarang ini sebetulnya titik nol ya Pak ya? Titik Ya. 0 km ya Pak ya? Kenapa Monumen Serangan Umum ini dibangun di titik 0 km? Kenapa bukan di tempat palagan perang atau di mana Oke. tuh? Tapi malah justru di titik Diletakkan nol, di sini. di mana di sini yang seperti kita tahu dekat dengan pusat perbelanjaan Malioboro. Oh, oke. Oke, titik yang kita pijak ini atau yang kita sebut sebagai KM 0 km ini adalah memang dianggap sebagai pusat peperangan. Jadi di depan kita ada Istana Kepresidenan Yogyakarta. Di seberang sana ya Pak? Iya, di seberang sana itu yang kita sebut dengan Gedung Agung. Itu adalah tempat di mana pemerintahan saat itu berpusat dan sudah dikuasai. Sehingga titik ini menjadi titik penting tanpa menghilangkan peran Gedung Agung. Nah, apalagi kita di Jogja, kalau mungkin penonton juga ke Jogja, kita langsung diberi suguhan bahwa ini adalah merupakan kota perjuangan. Ini yang kita perlu lestarikan, perlu kita jabarkan lebih lanjut sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi ini monumen bukan hanya milik Jogja, tetapi juga milik Indonesia. Gitu ya. Monumen ini juga merupakan sebuah simbol perjuangan Sip. warga Jogja. Sip. Oke. Moga-moga berguna. Ya, terima kasih Bapak Miko. Siap. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk Betul kami sekali. berdua nih Pak. Iya. Oke. Terutama juga nanti mungkin buat teman-teman penonton, Ya. para subscriber MSI ya. MSI Jogja. Nah, ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui tentang sejarah di Indonesia ini ya, teman-teman, khususnya Jogja. Jangan lupa kalau kalian penasaran dengan sejarah-sejarah lainnya, kalian bisa like, Subscribe, jangan lupa share agar informasi mengenai sejarah, mengenai bangunan khususnya edisi Monumen Serangan 1 Maret ini dapat diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak hanya bukan dari para pengamat sejarah, bukan hanya dari kalangan peneliti aja yang tahu sebenarnya ini apa sih, tapi juga masyarakat umum, bahkan mungkin dari kalangan masyarakat biasa seperti tukang becak atau mungkin tadi itu ada seperti lagi pengamen jalan di sini itu juga tahu mengenai sejarah monumen ini. Oke, sampai di situ ya teman-teman. Jangan lupa saksikan konten kita selanjutnya tetap di MSI Jogja Channel.